kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, yang saat ini berada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, ataupun kita yang saat ini sedang berada di satu tempat dikarenakan kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas kita. Di Minggu Kantate hari ini, nas firman Tuhan untuk kita dari kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu kitab Wahyu berisikan penglihatan Rasul Yohanes yang saat itu sebagai terhukum dan dibuang ke Pulau Patmos karena pemberitaan Injil Kristus. Dia terhukum karena tidak mau menyembah kepada Kaisar Romawi. Sehingga tujuan daripada kitab Wahyu ini adalah untuk memberikan peneguhan iman bagi jemaat mula-mula yang saat itu mengalami banyak sekali penderitaan dan penganiayaan karena keyakinan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kita menurut kalender gerejawi kita memasuki Minggu Kantate. Kantate dalam bahasa Latin berarti bernyanyi atau menyanyikan. Jadi Minggu Kantate saat ini hendak mengajak kita bersama seluruh orang yang beriman supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan kidung pujian kepada Tuhan karena kita meyakini dan mengaminkan karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dalam perlindungan serta penyertaan Allah bagi kita, termasuk dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 yang masih terus merebak dalam kehidupan kita saat ini. Saudaraku yang terkasih, apakah sesungguhnya nyanyian yang dinyanyikan dalam perikop bacaan kita saat ini? Nyanyian itu adalah tentang perpaduan dari nyanyian penderitaan dan sekaligus juga nyanyian yang penuh sukacita atau nyanyian kemenangan atas iblis dan kuasanya
yang telah mendakwa orang-orang percaya namun tidak berhasil dalam rencananya yang jahat. Para penyanyinya adalah orang-orang percaya yang setia, para martir yang telah mati karena menyaksikan nama Tuhan dan juga percaya akan keselamatan yang dari Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita juga telah mengalahkan iblis, si pendakwa itu yang selalu hendak mengendalikan pikiran kita, hati kita dari hari ke hari? Ataukah kita saat ini tidak peduli atas hidup kita sehingga kita membiarkan iblis menguasai diri kita dan terus mendakwa hidup kita ini, sehingga kita menjadi lemah dan tidak lagi percaya, tidak lagi mau sungguh-sungguh berserah dan berharap pada kuasa Allah atas kehidupan kita? Oleh sebab itulah saudaraku yang terkasih, kita harus sadar, kita harus bangkit, kita harus memahami bahwa iblis si pendakwa itu, dia terus dan masih terus berusaha untuk menjatuhkan kita dalam kehidupan iman kita. Dan saat ini firman Tuhan menuliskan tentang nyanyian kemenangan atas iblis si pendakwa yang kejam. Dalam perikop ini firman Tuhan mengajarkan bagaimana supaya kita bisa mengalahkan iblis, yaitu dengan darah anak domba Allah. Kita tahu darah adalah tanda perjanjian, maka kita harus memastikan bahwa kita telah memiliki tanda darah Kristus yang tercurah demi menebus dosa-dosa kita. Darah Kristus yang menjadi meterai perjanjian bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi isi nyanyian baru kita saat ini adalah kehidupan kita yang memuliakan Tuhan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus, satu perbuatan yang agung, ajaib dan dahsyat, penuh dengan keadilan dan kebenaran, yang menyatakan kebesaran kasih Allah yang agung melalui Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi kita orang yang beriman. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hendaklah kita tetap setia kepada Allah, sebab orang yang tidak setia kepada Tuhan akan mudah sekali dikendalikan dan dikalahkan oleh iblis, karena mereka akan takluk kepada keinginan kedagingan yang menjadi alat atau senjata iblis yang akan mencengkram kehidupan mereka. Sehingga tidak heran banyak orang yang menderita itu bukan karena Allah tidak menepati janjinya, janji keselamatan, janji untuk menolong orang-orang yang datang berseru kepadanya, tetapi lebih dikarenakan kekerasan hati dan kehendak hati kita yang terus hanya mengikutkan keinginan kedagingan kita yang telah dikendalikan oleh iblis si pendakwa yang licik. Semua orang sebetulnya telah mengetahui kuasa Allah, janji Allah yang pasti akan digenapinya. Namun banyak manusia yang tidak sadar dan tidak mau bersabar untuk datangnya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya.
Maka karena keadaan ini, manusia mencoba mencari alternatif lain. Manusia mencoba-coba menerima tawaran iblis yang siap sedia memberi solusi instan untuk menjerat manusia ke dalam perangkapnya. Sebagai contoh, seorang pecandu narkoba yang semula hanya mencoba-coba ingin merasakan nikmatnya dan sebagai pelarian dari kemelut masalah yang dihadapinya, akhirnya menjadi ketagihan, kecanduan, dan seterusnya dikuasai oleh iblis yang terus menawarkan kenikmatan yang sesaat. Atau kita melihat atau pernah mendengar ada orang yang sakit keras, sakit yang sudah sekian lama diderita, namun belum sembuh, sekalipun sudah mencoba untuk mengupayakan pengobatan demi kesembuhannya. Lalu dicobalah alternatif lain, mendengarkan perkataan. Di sana ada orang pintar dan datanglah kepada orang pintar tersebut untuk mencari solusi karena ingin segera sembuh. Akhirnya bukan penyakitnya yang semakin ringan, malah penyakit yang lain semakin bertambah, dan pengeluaran juga akibat tipu-tipu orang yang dikatakan sebagai orang pintar tadi, yang memanfaatkan keadaan orang yang sakit dan juga keluarga si orang sakit tersebut. Akhirnya semakin masuklah dalam tipu muslihat iblis dan perangkap iblis, serta kerugian-kerugian yang semakin besar di dalam kehidupannya. Rugi dalam hal materi, juga rugi dalam kehidupan, ketenangan jiwa, karena telah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Padahal firman Tuhan menjanjikan, datanglah kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kelegaan, lepas, ada damai sejahtera. Sekalipun masih ada permasalahan, pergumulan, bahkan penderitaan yang diizinkan Tuhan, tetap harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena Allah di dalam Yesus adalah tabib yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang penuh dengan kuasa dan segala kebaikan, Allah yang telah turun dari sorga, datang menjumpai kita umatnya untuk membebaskan kita dari penderitaan, dari kesesatan belenggu iblis, demi menyelamatkan kita manusia, baik dari berbagai macam penyakit, dari penderitaan, bahkan dari kemiskinan dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup di jalan Tuhan tidak pernah dijanjikan kita lepas dari permasalahan dan tantangan serta penderitaan dalam hidup ini. Tetapi dalam nas ini kepada kita kembali diingatkan, ada nyanyian kemenangan yang dikumandangkan oleh orang-orang percaya yang telah menyelesaikan perjuangan hidup di jalan Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Inilah yang harus kita syukuri. Ibu bapak, saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi pelita, terang dalam kehidupan umat yang percaya. Sama seperti jemaat mula-mula, sekalipun mereka masih dalam penderitaan, tetapi mereka memiliki keberanian iman bahwa mereka bisa melewati semua itu dan bangkit sebagai pemenang-pemenang iman yang akan menerima mahkota kehidupan. Nah, saat ini juga
Kita yang memahami, kita yang tahu apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi penderitaan kehidupan kita saat ini. Terlebih dalam menghadapi situasi gawat darurat, dampak dari pandemi COVID-19 yang masih terus merebak sampai pada saat ini. Kesulitan, kesusahan, tidak bisa kita pungkiri, masih tetap menghantui kehidupan kita. Banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, rasa was-was, dan keterbatasan kita dalam melakukan apapun. Ada rencana, sukacita, kebahagiaan. Dan ketika datang duka cita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena peraturan pemerintah, PSBB, dan juga hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi takut, khawatir. Kalau virus ini juga akan mengena, tertular kepada kita. Atau kita yang akan menulari. Semua ini begitu mempengaruhi ketenangan hidup banyak manusia, termasuk orang Kristen pada saat ini. Tapi mari kita merenungkan nyanyian baru, nyanyian kemenangan yang dikumandangkan oleh para martir, orang-orang yang setia dan mengandalkan darah Kristus, darah anak domba Allah yang menebus kehidupan mereka. Kiranya ini jugalah yang boleh memberikan kekuatan, keberanian. Kita harus berani menyatakan kepada diri kita sendiri agar kita mendapatkan semangat, kekuatan. Kita harus berani menyatakan bahwa kita akan memenangkan perkara ini. Karena Allah di dalam Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Bahkan Dia sudah mengalahkan si pendakwa iblis dalam segala godaannya. Dan kita yang mengandalkan Kristus dan tetap memegang meterai keselamatan itu, kita adalah milik kepunyaan Allah di dalam Kristus yang sudah menebus kita. Maka kita pun pasti akan dimenangkan dari semua perkara, permasalahan, ketakutan yang mendakwa kita, yang menjadi satu hal yang begitu berat memang harus kita pergumulkan, harus kita latih dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus jatuh bangun untuk tetap setia, untuk tetap teguh beriman kepada Allah, terutama dalam masa-masa sulit saat ini. Tapi mari kita mengaminkan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang berarti juga kita membuang kehidupan kita yang lama, sikap kita bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pola hidup yang lama yang masih dipenuhi dengan keberdosaan, keraguan, kebimbangan, kesombongan, keangkuhan, ketidakpercayaan, dan hal yang lainnya yang masih menunjukkan kita sebagai manusia lama yang masih hidup dalam kegelapan dan belenggu dosa. Dan saudaraku yang terkasih, dalam konteks kehidupan berjemaat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam konteks beribadah saat ini, kita mungkin pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Reformator Martin Luther. Dia katakan, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Untuk itu di minggu kantate ini kembali kita diingatkan juga untuk bernyanyi demi kemuliaan nama Tuhan. Artinya nyanyian kita haruslah terpusat kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri ataupun terarah atau hanya untuk pujian
kepada kelompok kita. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita berdosa saat menaikkan nyanyian pujian kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa tergoda menaikkan pujian hanya untuk memperlihatkan kehebatan, kepiawaian, dan kemampuan kita lah dalam bernyanyi ataupun dalam memimpin paduan suara. Hanya untuk menonjolkan diri kita sebagai contoh. Bisa saja di dalam gereja ada anggota gereja yang hobinya itu kalau ibadah selalu datang terlambat, tapi suka bernyanyi. Lalu setelah selesai bernyanyi keluar lagi. Ada juga seorang pemimpin paduan suara, seorang konduktor. Ketika memimpin paduan suara, berdiri di hadapan jemaat, begitu kelihatan sangat bersemangat. Lalu selesai bernyanyi, saat kembali duduk bersama jemaat yang lainnya, semangat itu sudah tidak terlihat lagi. Yang ada adalah kelesuan. Dan yang lebih parahnya lagi, mengantuk dan sampai tertidur pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita perlu hati-hati agar Tuhan Allah di dalam Kristuslah selamanya yang menjadi pusat ibadah dan nyanyian pujian kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita sehingga dengan kerendahan hati kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan Allah kita melalui kehidupan yang baru, cara hidup yang baru, lepas dari dosa, pemberontakan, permusuhan, kekerasan, keegoisan, serta keangkuhan, kesombongan, bahkan dari rasa ketakutan yang begitu menekan kehidupan kita. Perikop di Minggu Kantate ini telah mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian kemenangan. Sebab kemenangan itu telah sampai kepada kita, orang yang percaya. Marilah kita menyanyikannya lewat kata dan tindakan, supaya dunia ini melihat bahwa kita orang percaya, orang yang beriman, yang senantiasa mempercayakan hidup kita hanya pada kasih kuasa dan keadilan Allah di dalam Yesus. Kita dikuatkan dan kita dimampukan untuk melawan segala dakwaan dan godaan iblis yang sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita telah menang atas dosa dan maut, atas godaan iblis. Maka kita yang telah memiliki meterai darah anak domba Allah, kita pun akan memiliki kuasa untuk memenangkan iman kita dari dakwaan dan segala godaan iblis. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin.